sistem persamaan linear dan kuadrat atau biasa disingkat adalah SPLK. Berarti di dalam sistem persamaan ini ada persamaan linear dan ada persamaan kuadrat. Yang mana bentuk umum dari persamaan linear itu adalah Y sama dengan AX plus B, dan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Oke, di PPT sudah ada langkah-langkah untuk menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat. Yang mana langkah pertama, kita nyatakan X ke dalam Y atau Y ke dalam X. Jadi maksudnya, bentuk persamaan tersebut kita jadikan X sama dengan atau bisa juga dijadikan Y sama dengan. Jadi terserah, mau kalian jadikan Y sama dengan silakan, mau dijadikan X sama dengan juga silakan. Oke, sudah dijadikan salah satu tersebut, selanjutnya langkah keduanya tinggal mensubstitusikan yang diperoleh tadi. Berarti kalau misalkan kalian jadikan Y sama dengan, di langkah kedua di persamaan kuadratnya yang ada variabel Y diganti dengan nilai yang ada tadi. Sehingga nantinya akan ada satu variabel aja, entah itu variabel X-nya saja atau variabel Y-nya saja. Sudah langkah kedua, lanjut ke langkah ketiga, berarti tinggal menentukan nilai-nilai yang diperoleh dari pensubstitusian tadi. Oke. Nah, penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat adalah titik potong yang diperoleh dari garis lurus pada persamaan linear dengan kurva parabola pada persamaan kuadrat. Berarti nanti kita akan membuat atau melukis grafiknya, yaitu nanti ada parabola dan ada grafik garis lurusnya, yang mana untuk menentukan penyelesaian SPLK tersebut dapat ditentukan oleh diskriminan, yaitu diskriminan itu adalah nilai D. Diskriminan kita cari dari persamaan kuadrat yang ada, karena bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari diskriminannya yaitu B kuadrat dikurang 4 AC. Gunanya apa diskriminan tersebut? Untuk mengetahui persamaan tersebut memiliki berapa penyelesaian, apakah 2 penyelesaian, 1 penyelesaian, atau tidak sama sekali mempunyai penyelesaian. Dan kalau dibikin grafiknya, apakah dia berpotongan, bersinggungan, atau tidak berpotongan. Oke, di PPT sudah ada penjelasannya. Oke, langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini sudah ada, carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat berikut, dan kemudian lukislah sketsa grafiknya. Oke, persamaannya adalah Y sama dengan 2 dikurang X. Ini merupakan persamaan linear. Berarti ini linear ya. Persamaan linear. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 ini merupakan persamaan kuadrat. Oke. Tadi langkah pertama kita jadikan persamaan linear tersebut ke dalam Y sama dengan atau X sama dengan. Karena di sini bentuk soalnya sudah Y sama dengan, berarti tidak perlu kita rubah. Langsung kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu, oke, Ibu tulis dulu ini langkah pertamanya. Langkah pertamanya persamaan linearnya jadikan Y sama dengan, karena di sini soalnya sudah Y sama dengan 2 dikurang X, berarti tidak perlu kita rubah lagi. Masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, substitusikan Y sama dengan tersebut ke dalam persamaan kuadrat. Oke, berarti Y di sini kita substitusikan yaitu 2 dikurang X, atau Y-nya ini kita ganti dengan 2 dikurang X sama dengan X kuadrat dikurang 3X plus 2. Oke, selanjutnya kita kumpulkan dan dijadikan sama dengan 0. Oke, yang kiri kita pindahkan saja ke sebelah kanan. Maka di sini menjadi 0 ya. Berarti ini X kuadrat dikurang 3X. Min X-nya pindah jadi plus X plus 2. 2-nya pindah jadi dikurang
2. Maka di sini persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat min 3 plus 1. Berarti min 2. Min 2X. Habis ya? Oke, atau kalau kita balik, berarti di sini X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Oke, bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Selanjutnya, dari persamaan kuadrat ini, kita akan mencari nilai-nilai X-nya, yaitu langkah ketiga. Tadi, X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Karena tidak ada nilai C-nya, berarti tinggal kita keluarkan salah satu X-nya saja. Di sini X-nya ada 2, ini X-nya ada 1, berarti kita keluarkan X-nya 1, berarti ini di dalam sisa 1 dikurang 2 sama dengan 0. X kali X adalah X kuadrat, X kali min 2 adalah min 2X. Berarti X yang ini sama dengan 0, X yang ini berarti X dikurang 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah 2. Sudah didapat nilai X-nya 0 dan 2. Selanjutnya, karena sudah didapat X-nya 0 dan X-nya 2, langkah selanjutnya berarti langkah keempat, kita akan mencari nilai Y-nya untuk menentukan himpunan penyelesaian dari titik-titik yang sudah ada, yaitu tinggal mensubstitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan linear. Persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 dikurang X. Berarti yang pertama ini X sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam Y sama dengan 2 dikurang X. Maka Y sama dengan 2 dikurang 0. Berarti nilai Y-nya adalah 2. Berarti titik yang pertama adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, selanjutnya apabila X-nya 2. X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 dikurang X, maka Y sama dengan 2 dikurang 2, maka nilai Y-nya adalah 0. Berarti titiknya adalah 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Oke, sudah didapat titik-titiknya. Titik-titik ini merupakan himpunan penyelesaian. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 0,2 dan 2,0. Oke, ini adalah himpunan penyelesaian. Berarti kalau kita lihat, kita mendapatkan dua penyelesaian, yaitu penyelesaian yang 0,2 dan 2,0. Otomatis kalau kita lihat di dalam PPT di situ bahwa diskriminannya kalau kita cari maka nilai D-nya akan lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0, dia mempunyai dua penyelesaian. Nanti kita coba nilai diskriminannya berapa. Persamaan kuadrat terakhirnya didapat adalah X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Dia menghasilkan dua penyelesaian, yaitu titik 0,2 dan titik 2,0. Kita buktikan kalau kita mencari diskriminannya apakah benar nilai D-nya itu lebih dari 0. Karena kita coba ya. Tadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Ini hasil akhir yang sudah disubstitusikan tadi ya. Jadi bukan dari persamaan kuadrat yang awal, tapi hasil akhir yang tadi sudah kita kerjakan. Oke. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah kan tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk menentukan nilai diskriminan yaitu B kuadrat min 4 AC. Nilai B-nya dari sini, A-nya dan C-nya juga dari sini. A yang berdampingan dengan X kuadrat, B yang berdampingan dengan X, C yang tidak punya sama sekali variabelnya. Berarti kalau kita lihat dari persamaan kuadrat yang ada, nilai A-nya adalah 1, di depan X kuadrat bernilai 1, nilai B-nya adalah min 2, dan nilai C-nya adalah 0.
Oke, nilai-nilai tersebut kita substitusikan. Berarti di sini min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 0. Berarti ini 4 ya, ini 0. Maka nilai diskriminannya adalah 4. Oke, nilai 4 di sini berarti diskriminannya lebih dari 0. 4 kan lebih dari 0. Oke. Kalau lebih dari 0, maka dia mempunyai dua penyelesaian. Betul ya, tadi penyelesaiannya adalah 0,2 dan 2,0. Oke, selanjutnya diminta melukis sketsa grafiknya. Oke, kita bikin grafiknya. Yang mana kalau kita bikin grafik itu kita harus membuat tabelnya dulu. Di situ ada dua fungsi ya tadi, ada dua persamaan linear dan persamaan kuadrat. Kalau kita lihat dari PPT yang ada gambarnya tersebut, maka untuk persamaan linear dia itu yang garis lurus. Kalau persamaan kuadrat itu yang parabola. Berarti kita harus bikin dua tabel persamaan linear dan tabel persamaan kuadrat. Oke, Ibu akan bikin yang persamaan linear dulu. Tadi persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 dikurang X. Berarti di sini bikin tabel. Ini ada X, ada Y, dan ada X, Y. Oke, mulai dari 0, 1, 2, ini sih bebas ya, kalian mau dari berapa aja silakan. Oke. X-nya Ibu mulai dari 0, 1, 2, satu lagi dia 3. Nah. Oke, berarti kita substitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan yang ada untuk mendapatkan nilai Y-nya. Berarti di sini Y sama dengan 2 dikurang 0. Yang X-nya 0 ya, berarti Y-nya adalah 2. Berarti taruh sini 2. Berarti titiknya adalah 0,2. Lanjut, Y sama dengan 2 dikurang 1. X-nya adalah 1. Maka Y-nya adalah 1. Berarti di sini Y-nya 1. Berarti titiknya adalah 1,1. Oke, berarti dan seterusnya ya. Kalau X-nya 2, 2 dikurang 2, 0. Berarti Y-nya 0, titiknya adalah 2,0. X-nya 3, berarti 2 dikurang 3 adalah min 1. Berarti titiknya adalah 3, min 1. Oke, ini udah yang persamaan linear. Sekarang kita bikin yang persamaan kuadratnya. Berarti di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Sama kayak tadi, berarti ada X, ada Y, ada X, Y. Oke. Ibu bikin titiknya 0, 1, 2, 3. Oke, sama kayak tadi kita substitusikan. Berarti misalkan Y-nya yang 0, X-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2. Ini 0 ya, berarti ditambah 2, Y-nya 2. Berarti taruh sini 2. Titiknya adalah 0,2. Oke, lanjut lagi. Y sama dengan apabila X-nya 1, berarti 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 2. Maka Y-nya adalah 1 kurang 3 adalah min 2. Min 2 tambah 2 adalah 0. Berarti di sini 0. Berarti titiknya adalah 1,0. Berarti kalau 2, langsung ya kita substitusikan. 2 kuadrat 4. 3 kali 2 adalah 6. Berarti 4 dikurang 6 adalah min 2. Min 2 tambah 2, 0 juga. Berarti titiknya adalah 2,0. Kalau 3, 3 kuadrat adalah 9. 3 kali 3 adalah 9. 9 kurang 9, 0. 0 tambah 2 adalah 2 ya. Berarti titiknya adalah
3,2. Oke, titik-titik yang ada di sini kita buat grafiknya. Oke, Ibu bikin grafiknya biasa. Ada koordinat, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Oke, anggap lurus ya. Oke, titik-titiknya ini kita gabungkan kedua ini di dalam satu grafik. Oke, berarti titiknya X-nya itu hanya 0, 1, dan 2 ya. Ini 0, ini 1, anggap sini, ini 2, dan ini 3. Oke, untuk Y-nya itu sama ya, 0 sampai 2 ya. Y-nya 1, ini 2, ada min 1-nya. Oke, kita hubungkan ya. Dari yang parabola dulu deh, berarti dari yang persamaan kuadrat dulu ya. Dari yang persamaan kuadrat, titik pertama adalah 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2, berarti sini. Terus yang kedua, 1,0, berarti X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini. Ini X-nya 1, Y-nya 0. Yang ketiga, 2,0, berarti X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Yang ketiga, 3,2, berarti X-nya 3, Y-nya 2. Kita hubungkan. Oke, anggap lurus ya. Nanti kalau di rumah gambarnya menggunakan penggaris. Oke. Udah ya. Titik-titik tersebut karena persamaan kuadrat itu kita bikinnya parabola, berarti dia akan melengkung. Melengkungnya mana? Ke atas atau ke bawah. Oke, kita lihat, kita hubungkan. Oke. Ini adalah parabolanya. Parabola dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X plus 2. Oke, sudah dapat parabolanya. Kita mau tahu apakah benar grafik ini berpotongan di dua titik. Oke. Karena ada dua penyelesaian, otomatis dia berpotongan di dua titik. Dari persamaan linear, titiknya adalah 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini lagi. Berarti di sini lagi ya. Yang kedua, X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti di sini ya. Oke. Yang ketiga, X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Yang ketiga, X-nya 3, Y-nya min 1. Berarti di sini. Oke, berarti tinggal kita tarik titik-titik tersebut. Dia akan Oke, kalau pakai penggaris ini harusnya lurus ya. Titik-titik ini ketemu. Oke. Nah, garis lurus ini adalah persamaan Y sama dengan 2 dikurang X. Oke, kalau kita lihat dari grafiknya, benar ya, dia berpotongan di dua titik. Jadi, parabolanya ini dipotong oleh garis lurus ini. Di titik 2,0, di titik 0,2, dan di titik 2,0. Berarti benar tadi jawabannya ya. Jawaban yang sudah kita selesaikan tadi dapat dua penyelesaian, yaitu titik 0,2 dan titik 2,0. Pada saat kita cari diskriminannya juga benar, nilai D-nya lebih dari 0, berarti akan ada dua penyelesaian. Yang mana kalau akan ada dua penyelesaian, berarti dia berpotongan di dua titik. Pada saat kita bikin grafiknya, benar juga dia berpotongan di dua titik. Dan kalau kita lihat hasilnya pun benar, berpotongannya di titik 0,2 dan di titik 2,0. Oke.